Ketika film dibuka, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang berada di dalam bar. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria menghampiri dan mengajaknya pergi dari sana. Ternyata guys, wanita itu dibawa ke sebuah kontainer dan diikat. Dia berteriak meminta bantuan, namun tidak ada seorang pun yang mendengarnya. Dan film pun baru saja dimulai. Wanita ini bernama Brea. Dia adalah seorang jurnalis di salah satu perusahaan surat kabar di Amerika. Di hari itu, dia mendapat banyak ucapan ulang tahun dari orang-orang terdekat. Saat itu, Brea mendapat kabar dari teman kantornya bahwa artikel yang sedang dia kerjakan telah dicuri dan direvisi oleh teman satu kantornya, bahkan sudah diterbitkan. Tentu saja hal itu membuat Brea sangat marah, karena mereka dengan mudahnya mengambil ide yang dia kerjakan selama 1 tahun tanpa izin terlebih dulu. Kemudian Brea bergegas pergi ke kantor untuk menemui atasannya. Sesampainya di kantor, Brea yang merasa tidak dihargai lantas marah. Kenapa atasannya menyetujui sebuah kabar berita yang telah ditulis Brea dan direvisi oleh Steven, dan parahnya lagi sampai diterbitkan. Atasannya beralasan jika Brea terlalu lama meliput berita ini, sedangkan pihak perusahaan membutuhkan secepatnya. Perdebatan pun terjadi. Atasannya yang mulai terpancing emosi lantas memecat Brea saat itu juga. You took my research, my story. I thought you respected. We have a moral obligation. I'm just not sure there's a place for you. Di malam hari, Brea merayakan ulang tahunnya bersama sang kekasih bernama John. John mengajak temannya yaitu Darren dan pasangan Darren yaitu Malia. Di sini Brea menceritakan bahwa dirinya baru saja dipecat dari pekerjaan. Darren yang merasa kasihan mencoba menghiburnya. Dia menawarkan mereka berdua untuk pergi berlibur ke suatu tempat yang berada di daerah pegunungan California Utara, yaitu ke villa milik perusahaannya. Esok harinya John datang ke tempat Brea untuk memberi kejutan, yaitu sebuah mobil yang ia rakit sendiri sebagai hadiah ulang tahun sang kekasih. Brea sangat senang, karena mobil itu adalah mobil yang ia inginkan sedari dulu. Setelah itu mereka berdua pergi berlibur ke villa yang ditawarkan oleh Darren. Saking senangnya, Brea mengemudikan mobil dengan sangat laju. Hingga sampailah di pom bensin. John mengisi bahan bakar, sedangkan Brea pergi ke minimarket untuk membeli persediaan makanan. Disinilah awal malapetaka terjadi. Saat Brea menuju minimarket, ada seseorang yang sedang mengawasinya. Pria botak itu bernama Red. Dari cara dia memandang, sepertinya Red memiliki niat jahat. Entah apa yang akan dia lakukan. Yang jelas saat itu Red menyusul Brea dan berpura-pura tidak sengaja menabraknya. Namun Brea tidak mempermasalahkan hal itu meski bajunya kotor. Brea pun pergi ke toilet untuk membersihkan bajunya yang kotor. Setelah berada di dalam toilet, tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak dikenal masuk hingga membuat Brea terkejut. Sedikit terjadi perbincangan. Diketahui wanita itu bernama Kara. Kara tampak ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia bingung sekaligus ketakutan karena di luar ada pria gondrong berbadan besar yang sedang mengawasinya. Dia hanya mengucap Hari Kemerdekaan AS tanggal 4 Juli tanpa Brea pahami apa maksud dari ucapannya. Sepertinya itu adalah sebuah kode yang di pertengahan nanti akan terjawab. Sedangkan di sisi lain, John dihampiri oleh anggota geng motor. Mereka menghina John dengan kata-kata rasis, sehingga terjadilah keributan. John sempat memukul salah satu dari mereka, sebelum akhirnya seorang serif wanita datang dan melerai keributan itu. Di perjalanan, Brea menceritakan kejadian yang telah dialami selama di minimarket tadi. Tiba-tiba salah satu dari anggota geng motor yang tidak terima mengejar mobil mereka dengan kecepatan tinggi. Di sini John menyuruh Brea agar pegangan yang kuat, karena dirinya akan membanting setir dan menginjak rem secara mendadak.
Singkat waktu sampailah mereka di villa. Brea sangat senang dengan tempat itu. Liburan kali ini pun tidak disia-siakan oleh mereka. Suasana yang tenang, pemandangan yang sangat indah serta diiringi dengan musik. Lalu Brea mulai melucuti pakaiannya untuk berenang. Sampai tidak terasa kini malam pun telah tiba. Ketika mereka sedang asik bermesraan, Brea mendengar ada seseorang yang datang. Brea pun menanyakan kepada John apakah dirinya memesan makanan. John yang tidak merasa memesan sesuatu akhirnya pergi melihat siapa yang datang. Di sana dia melihat ada mobilnya Darren. Brea yang sedang berada di dalam dikejutkan dengan keberadaannya Darren dan Malia. I did not know you guys were coming. Woo! Hi, Malia. Alright, we'll celebrate the couple. Come on. What? Are you? John tampak terganggu dengan kedatangan mereka karena sebelumnya Darren berkata kepada John bahwa dia akan menyusul di keesokan harinya, bukan di malam ini. Yang tentu saja itu akan mengganggu momen-momen di mana John dan Brea sedang menciptakan suasana romantis. Thanks for ruining the moment. I'm trying to create a moment. Hey, just look. Go into town, leave you alone. We'll get out your way. Kedua pasangan itu pun akhirnya bersenang-senang dengan mengadakan pesta malam bersama. Di tengah suasana tersebut, ponsel milik Darren berbunyi. Dia mendapat info bahwa seorang atlet yang dia wakili baru saja masuk ke penjara. Mendengar hal itu membuatnya sedikit frustasi. Tidak berselang lama terdengar suara handphone berdering dari dalam tas Brea. It's not my phone. My phone's right there. You guys get a reception out here? Ternyata itu adalah ponsel satelit. Dia pun kebingungan karena ponsel itu bukan miliknya. Di sini Brea baru teringat dengan seorang wanita yang bertemu di minimarket waktu itu yang bernama Kara. Brea mencoba membuka HP itu, namun berkali-kali dia gagal. Di sini dia teringat dengan ucapan Kara sewaktu di toilet yang menggunakan kode 4 Juli kemerdekaan AS. Setelah dicoba, akhirnya Brea pun berhasil membukanya. Di dalam ponsel dia mendapati ratusan foto-foto wanita keadaan memar. Brea menduga bahwa ini adalah sindikat perdagangan wanita. Actually, you should check for. They're like all in the same. Maybe. It looks like profile pictures, like they're being cataloged. Looks like human trafficking. Oh no. That makes sense. It's big. Akhirnya jiwa jurnalis Brea pun tergelitik. Dia berencana membuat tulisan dari foto-foto tersebut, lalu akan menghubungi polisi. Namun di sini Darren bersikeras agar tidak menelpon dari villanya, karena dia tidak mau terlibat masalah yang nantinya mempertaruhkan pekerjaannya. Huh? You're not calling the cops. You're just you scoop the store. It's cool, but don't do that shit here. You want to write it up for your little paper. Pertengkaran itu membongkar kisah pertemanan di antara mereka dan membuat Malia memutuskan untuk pergi dari sana seorang diri. Darren mencoba menahannya, akan tetapi itu semua sia-sia. Selanjutnya perbincangan terjadi antara Darren dan John di teras kolam renang. Brea dengan segera mengunggah foto dan beberapa file ke HP-nya. Beberapa saat kemudian bel berbunyi. Dan ternyata itu adalah Kara. Dia datang ke sana untuk meminta ponselnya agar dikembalikan. Dan dia tahu alamat itu dari ponselnya yang sudah disadap oleh Red. Di sini Kara berharap Brea tidak membuka kode HP itu, karena itu akan membuat masalah besar bagi siapapun yang terlibat. You said you found the phone now? Did you find it? I was wondering if I could get the phone. Brea mengajak masuk Kara ke dalam villa itu dan akan membantunya. Di sini Kara memberi kode bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Namun Brea tidak mengerti maksudnya. Akhirnya Kara berlari ke arah luar. Mereka pun berlari mengejar Kara, yang ternyata di sana sudah ada Red dan anggotanya. Kara yang gagal membawa ponsel itu ditembak oleh Red. Mereka yang melihat dari kejauhan merasa ketakutan dan masuk lagi ke dalam villa. Di dalam sana mereka berdebat kembali karena Darren ingin meminta ponsel itu dan akan bernegosiasi dengan Red CS setelah Brea dan John diancam pistol. Akhirnya Brea memberikan ponsel tersebut kepada Darren. Ketika akan bernegosiasi, Darren melihat tas yang dibawa oleh Malia bersama mereka. Akhirnya Darren meminta kepada Red untuk mengembalikan Malia kepadanya. Red yang mengetahui bahwa kode ponsel itu telah dibuka, akhirnya menembak Darren.
Kejadian itu membuat Brea sangat shock. Akhirnya dia mengajak John pergi dari sana. Mereka pun berlari ke arah hutan. Akan tetapi Red CS melihat dan mengejar mereka sambil melepaskan timah panas ke segala arah. Dalam persembunyiannya di hutan, salah satu anak buah Red berhasil menemukannya. Perkelahian pun terjadi di antara mereka. Yang singkat cerita, John berhasil mengalahkan anak buahnya Red. Mereka berdua pun terus berlari hingga akhirnya menemukan sebuah rumah. Di sini Brea meminta bantuan kepada si pemilik rumah dan meminjam teleponnya untuk menghubungi polisi. Lalu Brea izin menggunakan komputer untuk mengirim foto kepada mantan atasannya agar dipublikasikan ke seluruh media. Ketika file sedang diunggah, tiba-tiba anak buah Red yang lainnya telah menemukan mereka. Dia menembak pemilik rumah itu hingga tewas dan menembak komputer hingga hancur. Kini proses pengunggahan pun gagal dikirim. Perkelahian di antara mereka pun kini terjadi lagi. Satu tembakan yang mengenai pada perut John tidak menumbangkan dirinya, sampai Brea datang untuk membantu John dan menusuk pria tersebut. John yang masih bisa bangkit berhasil merebut senapannya. John menyuruh Brea pergi dari sana menggunakan mobil pemilik rumah yang telah tewas dan meninggalkan dirinya. Tidak lama kemudian John pun tewas di tempat akibat kehabisan darah. Take the keys, get to safety. No. Take the keys, please. Setelah itu, Brea mengambil kunci di saku celana John, dan dia menemukan sebuah cincin yang belum sempat ia berikan kepadanya. Betapa hancur hatinya Brea ketika kehilangan seseorang yang sangat dia cintai. Brea tidak ingin larut dalam kesedihan karena dirinya sedang dalam keadaan bahaya. Dia berlari ke arah luar dan menemukan mobil si pemilik rumah itu. Di dalam mobil, Brea mencoba menghidupkannya. Akan tetapi mobilnya tidak mau menyala. Hingga akhirnya keberadaan Brea berhasil diketahui oleh anak buahnya Red yang tersisa. Karena sebelumnya Brea berhasil menghubungi polisi, tidak lama kemudian Sheriff Marnes datang bersama rekannya. Sambil menodongkan pistol, perlahan Sheriff Marnes mendekat pada mereka. Dan di sini kita akan dibuat terkejut, yang dimana Sheriff Marnes menembak rekannya itu. Yang ternyata Sheriff Marnes adalah komplotan dari mereka yang merupakan sindikat perdagangan manusia. Red pun disuruhnya pergi untuk membawa Brea, sedangkan dirinya menghubungi kantor pusat dan membuat laporan palsu, seolah-olah rekannya dihabisi oleh John dan Brea. Akhirnya Brea dibawa ke sebuah gudang dan disuntik obat penenang. Lalu mereka membawanya ke sebuah kontainer. Di sana terlihat banyak para wanita yang siap untuk dijual. Kemudian mobil kontainer itu pun pergi menuju suatu tempat yang merupakan markas mereka. Sesampainya di sana, Brea yang tersadar dikagetkan dengan keberadaan Malia. Tidak lama kemudian mereka datang dan menyuntikkan obat penenang kepada para wanita tersebut. Red yang ingin menang banyak sebelum menjualnya, dia lalu mencoba untuk memperkosa Brea. Namun beruntung dia menemukan paku lalu menusuk lehernya hingga Red kesakitan dan tergeletak. Tidak sampai di situ saja, Brea mengambil batu lalu menghajar Red menggunakan batu tersebut hingga dia tidak sadarkan diri. Anak buahnya yang melihat hal itu bergegas menghampiri Brea dan menghentikannya. Tiba-tiba dari belakang, Malia menyuntikkan obat bius kepadanya. Brea mengajak Malia lari dari sana. Namun karena efek suntikan itu,
Malia tidak mampu untuk berjalan, sehingga dia keluar seorang diri untuk mencari bantuan. Dia terus berlari tanpa tahu di mana dirinya berada, sampai pada akhirnya Brea menemukan tempat ramai, yang ternyata itu adalah pom bensin dan minimarket yang terlihat di awal film. Jadi lokasi para wanita ini disekap tidak jauh dari pom bensin itu. Brea pun masuk ke minimarket dan meminta tolong kepada seorang wanita yang merupakan kasir minimarket tersebut agar menghubungi polisi. Brea yang sadar kalau polisi di sana sudah bekerja sama dengan penjahat, dia lalu mengambil ponsel milik kasir itu secara diam-diam dan menghubungi agen FBI. Sheriff Marnes pun datang dan sudah bersiap untuk menangkap Brea sambil membawa pistol menuju toilet. Perlahan Brea keluar menghampiri Sheriff Marnes. Dia sengaja mendekat CCTV. Pikirannya Sheriff Marnes tidak akan berani menembaknya di depan kamera. Fucking smart. No big city journalist. Fucking traitor. Everything is trafficked. Real world. Singkat cerita, Sheriff Marnes membawa Brea keluar dari sana. Tidak lama kemudian beberapa mobil FBI datang untuk menangkap Sheriff Marnes. Akhirnya Sheriff itu ditangkap atas keterlibatannya, dan FBI menyelamatkan para wanita yang ditawan oleh mereka. Di akhir film kita diperlihatkan Brea yang mendatangi mantan atasannya. Dia meminta berita ini secepatnya diterbitkan.